Shalom kekasih Kristus, hari ini hendaknya kita mau menyiapkan hati, pikiran, dan hidup kita untuk ditaburi dengan benih firman Tuhan agar benih firman Tuhan menghasilkan pohon-pohon kebenaran sebagai manusia baru dalam Tuhan. Para pendengar renungan melekat dalam Tuhan, sekarang sudah tiba waktunya bahwa hidup yang kita jalani harus mencerminkan Yesus dalam setiap apa yang kita perbuat. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat kesempatan yang indah pada hari ini, di mana kami mendapat kesempatan untuk ditaburi dengan kebenaran firman Tuhan, agar hati, pikiran, dalam hidup kami terus dihiasi dengan kebenaran firman Tuhan, sehingga firman Tuhan mengubah natur atau sifat hidup kami Tuhan, sehingga hidup yang kami jalani memiliki sifat-sifat Tuhan dalam setiap apa yang kami pikirkan, apa yang kami perkatakan, dan apa yang kami perbuat. Semuanya mencerminkan Engkau sebagaimana apa yang dikatakan dalam firman Tuhan. Maka dari itu Tuhan, bawa kehendak dan kemauan kami untuk terus suka akan kebenaran firman Tuhan, dan firman Tuhanlah yang menghiasi seluruh kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa dan permohonan kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Melekat dalam Tuhan bertema kebangkitan Yesus menguduskan. Firman Tuhan terdapat dalam 1 Tesalonika 4 ayat 3, demikian firman-Nya. Karena inilah kehendak Allah pengudusanmu, yaitu supaya kamu menjauhi percabulan. Kekasih, bila kita berbicara manusia yang berdosa, problema dosa manusia bukan hanya rasa bersalah karena dosa, tetapi manusia dibelenggu oleh natur atau sifat dari manusia yang berdosa. Maksudnya, benih dari dosa yang masih ada dalam diri manusialah yang menyebabkan manusia itu dibelenggu. Karena dari benih akan tumbuh pohon, dan dari pohon maka akan menghasilkan buah. Tuhan Yesus menyampaikan firman-Nya dalam Matius 7 ayat 17. Setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedangkan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Jadi permasalahan manusia berdosa bukanlah dari buah yang dihasilkannya, melainkan dari benih yang menumbuhkan pohonnya. Bukanlah di perbuatan dosanya, melainkan dari natur atau sifat dalam hidup kita yang sudah rusak. Kekasih, kita yang telah menerima kematian dan kebangkitan Yesus, hendaknya hidup yang kita jalani adalah hidup dalam ketaatan dan tidak menurut hawa nafsu, sehingga memiliki hidup yang kudus, sebagaimana dikatakan dalam 1 Petrus 1 ayat 14-16. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Kekasih, pengudusan merupakan pemulihan kembali natur atau sifat kita untuk akhirnya nanti menjadi serupa dengan Tuhan kita Yesus Kristus, tercatat dalam Roma 8 ayat 29. Di dalam kematian Kristus, sifat kita yang lama yang rusak di dalam dosa ikut mati bersama-sama dengan Kristus. Di dalam kebangkitan Kristus, hidup Kristus yang suci semakin hidup di dalam kita. Itulah mengapa Yesus Kristus berkata, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Tercatat dalam Yohanes 12 ayat 24. Rasul Paulus memberikan kalimat yang begitu teliti mengenai kematian dan kebangkitan sifat kita bersama-sama dengan Kristus, sebagaimana tertulis dalam Roma 6 ayat 4-11. Dengan demikian, kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa. Demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru, sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya.
Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa, sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi, jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia, karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi, maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa satu kali dan untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Kebangkitan kita bersama-sama dengan Kristus menjadi satu jaminan bahwa kita pada akhirnya akan menjadi sempurna serupa dengan Kristus. Kita pada akhirnya menjadi sempurna, sepenuhnya bebas dari dosa dan hidup bagi Allah. Sekalipun kita masih bergumul melawan natur atau sifat lama kita pada hari ini, nanti kita pasti akan menjadi kudus, tak bercacat di hadapan Allah. Dan betapa mulianya ketika nanti kita akan diberikan tubuh kebangkitan, tubuh baru yang bebas dari dosa, yang memurnikan kita untuk melayani Allah dengan sebebas-bebasnya dan penuh sukacita. Injil keselamatan tidaklah bisa dipisah-pisahkan. Kita tidak mungkin menerima kematian Kristus tanpa menerima kebangkitan Kristus. Kita tidak mungkin menerima pembenaran tanpa menerima pengudusan. Jika kita mengaku percaya kepada Kristus, namun tidak hidup seperti Kristus, dengan menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Kristus, sepatutnya lah kita mempertanyakan apakah kita sudah diselamatkan. Sebab Allah tidak mungkin memberikan pembenaran kepada satu orang tanpa memberikan juga sifat yang baru dalam diri orang tersebut. Sifat baru tidak mungkin masih mengasihi dosa dan segala kebejatannya, karena yang lama telah berlalu dan sesungguhnya yang baru sudah datang. Tercatat dalam 2 Korintus 5 ayat 17. Kebangkitan Kristus pula lah yang memberikan kepada kita keteguhan dalam melayani Tuhan untuk kerajaannya. Tanpa kebangkitan, tidak mungkin ada kemampuan untuk bertahan hidup dalam hal-hal yang berkenaan dengan gereja atau rohani. Hidup Kristus yang hidup di dalam hidup kita membuat kita terus giat membangun tubuh Kristus sampai kepada kesempurnaannya, yaitu dalam kekudusan. Kebangkitan Yesus menguduskan kita agar kita sebagai orang percaya dipisahkan dari dosa, dari dunia kejahatan, bahkan dari keakuannya sendiri dan dari apapun yang menyebabkan keterpisahan dengan Kristus. Kekasih, kebangkitan Yesus memberikan pengudusan, artinya membawa kita dipisahkan dari dosa dan memberi diri pada Allah dalam segala hal, dan itu merupakan anugerah. Hal yang penting untuk diingat oleh kita bahwa kebangkitan Yesus menguduskan dan dapat mempengaruhi keseluruhan hidup kita. Karena dengan manusia batiniah kita diubahkan, maka keseluruhan hidup kita diubahkan. Kekasih Kristus, mari bawa hidup kita menjadi pribadi yang dapat memerdekakan orang dari belenggu kehidupan. Layaknya terang yang menerangi kegelapan, karena itulah yang Tuhan inginkan pada kita sebagai warga kerajaan Allah. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman Tuhan pada hari ini. Sungguh sangat memberkati kerohanian kami dan hidup kami semakin dibawa untuk mengerti tentang kebenaran firman Tuhan. Tuhan, lewat kebangkitan-Mu kami diajak untuk membawa kehidupan kami agar kami menjadi manusia yang baru, hidup dalam kekudusan. Mengapa demikian? Karena Engkau menghendaki agar kami dipisahkan dari dosa, sehingga
kami dapat memberi diri pada Allah dalam segala hal. Engkau menghendaki kami agar kami kudus karena Engkau menginginkan kehidupan batin yang kami diubahkan sehingga keseluruhan hidup kami juga mengalami satu perubahan. Tuhan, terima kasih buat firman Tuhan. Kami dibawa sekali lagi untuk terus semakin dekat dengan Engkau. Maka dari itu Tuhan, kami mau terus senantiasa melekat dengan Engkau dan terus diisi dengan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur buat kemurahan-Mu dan buat kesempatan yang indah kembali dapat mendengarkan renungan firman Tuhan. Pimpin kami supaya kami selalu setia hidup dalam kebenaran firman-Mu dan bahkan kami selalu bersedia mendengarkan renungan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kasih Kristus, mari kita akhiri dengan mengedahkan kedua tangan kita. Terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus yang memberkati, melindungi, dan menyinari engkau dengan wajah-Nya, serta memberi engkau kasih karunia di mana Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan juga mencurahkan berkat secara rohani, berkat secara jasmani, dan berkat secara ekonomi, di mana berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan dari saat sekarang sampai Maranatha tiba dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.